Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, dimana kali ini gue bakal bahas semua pertanyaan kalian seputar e-commerce, mulai dari TikTok Shop, Tokopedia, Shopee, affiliate, dan lain sebagainya. Jadi yuk cus kita mulai. Pertama dari Taris Tornado, mau nanya kok kondisi udah jalanin Cepas dari Meta ke Topet, sistemnya kayak biasa berbagi as a partnership. Nah kalau di TikTok itu case-nya apakah harus punya TikTok Shop dulu ya? Apakah kedepannya mungkin kan kalau perlu source-nya bisa diambil dari Topet tanpa harus memiliki TikTok Shop dulu? Ketika sekarang kamu mau jalanin iklan, itu dashboard seller centernya Topet sama ads-nya TikTok itu nyatu. Jadi sebenarnya ketika kamu nggak bikin toko di TikTok, itu toko kamu yang di Topet bakal di clone ke TikTok. Jadi bisa dibeli lewat TikTok gitu kan. Nah, terus kalau untuk Cepasnya gimana gitu ya? Cepasnya sih gua rasa mungkin bakal tetap jalan seperti biasa, tapi TikTok menawarkan lu mau nggak? Dia nggak cuma Cepas tapi kliknya dari TikTok. Secara dia bisa menggaransi view-nya atau calon pembelinya itu lebih akurat. Karena gini, orang yang buka, misalnya gini ya, lu ngiklan di Cepas, lu ngiklan lewat Cepas, ketika lu ngiklan lewat Cepas, kan orang tuh klik, ketika orang klik belum tentu orangnya semuanya punya aplikasi Tokopedia kan yang diklik kan. Tapi ketika di TikTok, orang lu ngiklan di TikTok, orangnya udah pasti punya akun Tokopedia karena dipaksa punya gitu loh, di mergerin seperti itu. Jadi kedepannya bakal seperti itu gitu ya. Terus dari Dio Refi, berapa kok jasa buatin toko? Sebenarnya kalau jasa buatin toko mungkin jasa buka toko baru ya. Jasa buka toko baru di kita harganya variatif tergantung dari kayak kamu barangnya berapa banyak, serumit apa. Karena kalau makin rumit kan mungkin secara kreatifnya pasti harus lebih banyak, bener nggak? Tapi range harganya sih di kita starternya bisa mulai dari harga 5 jutaan, 5 juta kurang itu udah bisa mulai. Jadi kalau kamu mau bisa langsung kerja sama tim kita gitu ya. Dan 5 juta tuh bukan cuma bukain toko doang sih by the way, jadi udah langsung ambil jalan gitu. Terus Akmal BW, kok kalau live kita di Shopee sudah lebih dari 100 jam, tapi omset kita naik, mending riset ulang atau lanjut live? Kalau lu udah omsetnya naik, ya jangan di riset ulang lah, lanjutkan. Masa mau di riset lagi? Capek dong. Riset mulu gitu. Kalau di jalan terus lanjutin. Selama untung hajar terus. Terus dari Miliki Tutorial, kok kenapa ya orderan saya turun di TikTok yang tadinya per hari udah nyampe 500, sekarang drop banget cuma 35-50. Gini, kalau order kamu turun, apalagi turunnya parah, coba lihat deh masalahnya apa, traffic kamu di mana. Kalau yang kayak gini nih cukup ekstrim, gue yakin nggak jauh-jauh dari kamu tuh dibatasi live affiliate. Artinya gini, rating toko kamu turun, jadi nggak bisa di-affiliate lagi. Ya udah, kalau udah nggak bisa di-affiliate konten pun nggak bisa, kerannya kuningnya nggak jalan, jadinya hilang. Solusinya adalah balik lagi, tapi kamu mungkin harus mengulang mencari afiliator baru. Karena kenapa? Afiliatornya tuh ya kan udah tahu yang awal konten lu nggak bisa dapat di affiliate, ya mereka juga nggak akan bikin lagi. Terus dari Salsa Hera Yudi Kesuma, kalau kau mau tanya, saya jualan live di TikTok tapi tidak pakai keranjang kuning. Kita secara manual tapi sering banget kena ban. Kalau misalnya kita ikut agensi, apakah bisa memproteksi atau meminimkan potensi ban? Ini bisa, satu. Tapi gue nggak tahu ya jualan live kamu tuh jualannya apa, produknya terlarang atau enggak. Sebenarnya kalau nggak pakai keranjang kuning harusnya sih bisa. Dengan ikut agensi itu kita bisa membantu menyelesaikan masalah pelanggarannya kalau nggak valid. Tapi kalau misalnya ada yang valid, kita bisa kasih tahu kamu supaya kamu ke depannya nggak salah lagi, biar nggak ke ban lagi. Jadi kalau mau kamu bisa langsung klik di link di deskripsi, kontak nanti tim gue buat ngobrol kerjasamanya seperti apa ya. Kemudian Ariel Azriel, kok kalau live di TikTok pakai suara rekaman live orang lain terus kita pakai di live kita boleh nggak? Kagak, itu gampang banget kedeteksi. Soalnya gini sih, yang namanya rekaman ataupun ini tuh lu hati-hati karena ini tuh mudah terdeteksi, dan ketika terdeteksi ya udah pelanggaran deh. Terus Ubay Juli, kok toko aku di Shopee udah lama tapi aku nggak pernah live, semakin kesini makin sepi. Sebenarnya makin sepinya bukan gara-gara nggak pernah live sih, kayaknya makin sepinya itu gara-gara memang traffic kamu turun. Yang perlu dicari adalah turunnya kenapa, apa yang turun dan apa yang bisa diperbaiki supaya traffic kamu naik lagi. Ya kalau nggak memang nggak ada solusi gitu ya. Dan pertanyaan terakhir dari AYS, kok mau tanya kenapa ya saya sudah pasang iklan tapi saldo iklannya nggak dimakan sama Shopee-nya. Saya udah iklan di GMV Max ROAS, produk saya sudah kejual 4.000, pernah 1.000, kok iklannya nggak jalan? Itu nggak jalan gara-gara target kamu ketinggian. Ya mungkin kamu ngasih target ROAS-nya yang terlalu tinggi, udah gitu kata Shopee ya itu nggak bisa jalan, ya udah dia nggak akan jalan gitu. Jadi yang memang jadi gini, dan itu bukan gara-gara ulasan, bukan gara-gara kejualnya berapa, tapi Shopee juga udah punya perhitungan yang namanya iklan GMV Max ya, itu kan semuanya by system ya, punya perhitungan ini paling maksimal segini gitu. Ketika kamu targetin itu memang nggak akan jalan. Jadi ya kalau salahnya ya tanpa target aja udah. Cuma kalau tanpa target, kalau ROAS-nya kecil ya jangan marah juga gitu, karena memang dianggap Shopee ya paling bisa cuma segitu
gitu ya. Jadi itu dia tadi beberapa jawaban dari pertanyaan kalian. Kalau punya pertanyaan lain, lo bisa langsung tulis, tolongin kolom komen, nanti gue bakal jawab di Q&A berikutnya.